Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kita kembali bermajlis di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Baiklah jemaah sekalian, assalamualaikum. Kita akan melanjutkan pembahasan kita ya. Dalam kesempatan ini ya, yaitu pembahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad ya. Kemarin yang terakhir bab keberapa ya? Satu tujuh sembilan ya. Baik. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau berkata di dalam kitab beliau, yakni kitab Al-Adab Al-Mufrad ya. Dan bab yang kita bahas adalah babun janmi khairan bainan nas, itu bukan? Bab tentang menisbatkan atau menyandarkan kebaikan di antara manusia. Yanmi khairan bainan nas. Dan pada kesempatan ini kata-kata yanmi, yakni maknanya yablughu, artinya menyampaikan ya. Itu kata-kata yanmi. Yanmi maknanya yablughu, artinya menyampaikan. Yakni mari kita lihat bagaimana penjelasan dari kitab ini. Qala al-Imam Al-Bukhari ta'ala, Imam Bukhari beliau berkata ya, hadatsana Abdullah ibn Salih qala hadatsani Al-Laits qala hadatsani Yunus an Ibn Shihab qala akhbarani Humaid bin Abdurrahman anna ummahu Kulsum ibnata Uqbah ibni Abi Mu'aid, bahwasanya ibunya yang bernama Ummu Kulsum, yaitu putri dari Uqbah ibnu Abi Mu'aid, akhbarathu, telah mengabarkan kepada dia, annaha sami'at Rasulullah yaqul, bahwasanya Ummu Kulsum putri dari Uqbah bin Abi Mu'aid mengabarkan bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda. Kata Rasulullah, laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas. Tidak termasuk ke dalam kategori berdusta orang yang mendamaikan di antara manusia. Ayaqulu khairan, lalu dia mengatakan kebaikan. Atau yunmi khairan, atau dia menyampaikan kebaikan.
Qalat, kata Ummu Kulsum, walam asma'hu, aku tidak mendengarnya, ya, yurakhsu, diberikan keringanan, fi syai'in, tentang sesuatu apapun, mimma yaqul an-nasu minal kadib, bahwa orang tidak diberikan keringanan untuk berbuat dusta, illa kecuali fi thalasin, dalam 3 hal. Artinya, ini adalah 3 hal yang orang boleh berbuat dusta. Apakah itu? Yang pertama, al-islahi bainan nas, yaitu mendamaikan di antara orang-orang yang bersekutu. Orang-orang yang bersekutu, maka apabila didamaikan, ya, dan ketika kita mendamaikan di antara mereka, kemudian di dalamnya mengandung kebohongan, kedustaan, maka boleh, ya, boleh. Ada seorang ibu-ibu pernah bertanya kepada saya. Dia nanya ke saya, "Pak Ustadz, ini boleh nggak ya? Saya itu ceritanya punya suami nih bermusuhan sama temennya." Lalu dia cerita kepada temennya tuh, "Suami saya tuh sebenarnya pengen ketemu kamu banget ya. Gitu. Dia tuh rindu pengen ketemu kamu. Ya kangen lah gitu." Nah udah begitu, dia cerita ke suaminya bahwa temenmu itu pengen ketemu kamu loh mas. Gitu. Padahal sebenarnya enggak. Itu rekayasa dia aja. Sampai akhirnya apa? Keduanya pun bertemu dan punya baik sangka. Sehingga akhirnya damailah di antara keduanya. Itu peran seorang wanita yang dia ingin supaya suaminya ini berdamai dengan temannya yang dia bermusuhan dengannya. Nah, barakallahu. Maka berdasarkan keterangan ini, ya, berdasarkan keterangan ini, maka al-islahu bainan nas, yakni mendamaikan di antara dua orang yang bersekutu, dua orang yang berseteru, dua orang yang berselisih, maka ini merupakan sesuatu yang dibolehkan, yang dibenarkan. Yang keduanya, wa hadisi rajuli imra'atahu wa hadisil mar'ati jaujaha. Yang kedua, yaitu laki-laki yang berbicara kepada istrinya, ya, untuk menyenangkan istrinya. Dan yang ketiga, seorang wanita yang berbicara kepada suaminya untuk menyenangkan suami. Jadi itu boleh tuh, seorang istri yang berbicara baik, berbicara indah, berbicara menarik, ya, atau berbohong kepada suaminya, tapi untuk kebaikan suaminya. Atau sebaliknya, yaitu seorang suami yang berbicara, ya, memuji istrinya dan untuk kebaikan istrinya. Maka ini dibolehkan. Meskipun mengandung unsur dusta. Ini termasuk dusta yang dibolehkan. Ini termasuk dusta yang dibenarkan. Tujuannya adalah mencari apa? Kebaikan, ya. Bukan mencari kerusakan. Fihi dalil ala jawazil kadhib bi qasdil islah, yaitu pada hadis tersebut jadi dalil bolehnya dusta dengan tujuan untuk terjadinya perdamaian dua orang yang bersekutu. Wal murad bil kadhib fi haqqil mar'ah wal rajul, begitu pula dusta pada hak seorang wanita dan seorang laki-laki. Inama huwa fi ma la yusqitu haqqan alaihi, dalam perkara yang tidak akan menggugurkan hak atas suaminya, au alaiha, atau hak atas istrinya. Umpamanya seorang wanita berdandan, kemudian tampaklah kurang cantik, lalu kemudian dia bertanya kepada suaminya, "Bagaimana mas dandananku?" Lalu kata suaminya, "Oh, kamu bagus, kamu cantik. Dandanan itu bagus, cantik sekali. Baju ini Masya Allah." Walaupun kita ini umpamanya kurang suka, ya, ya kita harus bisa untuk
bicara seperti itu. Untuk menyenangkan siapa? Menyenangkan istri kita. Boleh seperti itu. Dan itu dibenarkan menurut agama kita. Dibenarkan. Begitu juga sebaliknya, seorang suami berdandan kemudian dia tanya kepada istrinya, bagaimana istriku menurutmu tentang dandananku, tentang tampilanku. Kemudian kata istrinya, bagus mas. Aduh tambah cakep mas. Ya, tambah cakep. Padahal sudah diketahui rambutnya tambah putih. Gitu kan, rambutnya tambah pirang gitu. Tapi istrinya bilang, oh, cakep mas. Nah, ini dibenarkan dalam agama. Dan seorang suami kalau dibilangin nama istrinya, kamu sih ngomong cantik-cantik mas, pasti kamu bohong. Ya. Siapa yang ngajarin kamu bohong? Kita jawab Rasulullah. Yang ngajarin saya bohong begitu ya Rasul. Dan dibenarkan, bohong begini dibenarkan. Saya tidak mau kebohongan. Tidak boleh ada kebohongan di antara kita. Jawabnya, boleh ada kebohongan di antara kita untuk kebaikan. Ya, seperti itu. Untuk membahagiakan istri kita, membahagiakan pasangannya boleh. Kemudian, au akhada ma laysa lahu, ya, aulah, atau mengambil sesuatu yang bukan bagi suaminya atau bagi istrinya. Wa qada fil harbi fi ghairi, ya, i'ta'il aman. Begitu pula dalam peperangan juga boleh berdusta. Ya, bahkan dikatakan al-harbu khada'at. Yang namanya peperangan itu tipu daya. Boleh orang melakukan tipu daya dalam peperangan. Peperangan jangan jujur terus. Kenapa? Karena kalau orang perang kemudian jujur terus repot. Ya, nanti kalah terus. Kan ada bab al-hayal, bab siasat. Begitu. Karena apa? Karena kalau tidak demikian maka ini ya kita akan mendapatkan masalah. Kenapa? Karena sangat besar kemungkinan kita akan dikalahkan oleh lawan-lawan kita. Tapi barakallahu hadis yang ke-100 bab yang ke-180 yaitu hadis yang ke-386 ya. Dan hadis ini sahih, 387 juga sahih. Saya bacakan dulu babnya. Babun la yasluhul kadib, ya. Bab tentang la yasluhul kadib, ya. Tidak layak untuk berbuat dusta. Nah, ini hukum asal. Kita tidak boleh berbuat dusta. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah hadatsana Musaddadun qala hadatsana Abdullah ibn Dawud anil A'masi an Abi Wa'il an Abdillahi an Rasulullah qala, dari Abu Wa'il, dari Abdullah, dari Nabi SAW. Kalau disebut Abdullah maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kalau selain Abdullah bin Mas'ud biasanya disebut namanya. Kalau Abdullah saja itu maksudnya Abdullah bin Mas'ud. An Abdillahi an Nabi SAW qala, dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW kata Nabi, alaikum bisidqi, kamu mesti berbuat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran akan menyampaikan kepada kebajikan. Sudah pernah menyampaikan ada albir, ada albur, ada albar. Albir kebajikan, albur artinya gandum yang mengenyangkan, albar artinya daratan. Orang yang berbuat kebajikan maka dia akan bersama dengan temannya merasa luas dan luasa seperti luasnya daratan. Dan dia dengan albir kebajikannya maka dia akan menimbulkan kekenyangan dan kepuasan pada temannya seperti gandum dapat memuaskan perut yang kelaparan. Makanya kenapa albir, albur dan albar itu yakni bermiripan karena memang memiliki korelasi dalam pendalaman bahasa secara bahasa. Selanjutnya, wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebajikan itu akan mengantarkan orang kepada surga. Bukan Nabi kita yang mulai bersabda, al birru husnul khuluq.
Yang namanya albir adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Dan kita tahu, aksaru ma yadkhulul jannata taqwallah wa husnul khuluq. Kebanyakan perkara yang menyebabkan orang itu masuk surga adalah taqwallah, bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Itu kebanyakan perkara yang menyebabkan orang masuk surga. Apa itu? Pertama, taqwallah, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Wa innar rajula yasduqu, dan sesungguhnya orang yang senantiasa berbuat jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqan, sehingga dia akan dicatat di sisi Allah siddiqan, sebagai orang yang jujur. Masya Allah. Kita kan tahu bahwa orang yang siddiq, orang yang jujur itu orang yang luar biasa. Kenapa? Karena orang yang jujur adalah orang yang mendapatkan keutamaan. Ya. Orang yang jujur itu adalah orang yang mendapatkan keutamaan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Kata Allah tabaraka wa taala, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka, baik dari kalangan para nabi, para siddiqin, syuhada ataupun sholihin, wa hasuna ulaika rafiqa, dan betapa bagusnya dan betapa baiknya dan betapa indahnya persahabatan mereka. Maka berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala yang mulia ini, yang Allah firmankan dalam surah An-Nisa ayat 69, maka orang-orang yang siddiq, orang-orang yang sangat jujur, itu menempati posisi kedua. Setelah apa? Setelah posisi An-Nabi. Posisi kedua. Dan itu derajat tertinggi manusia biasa, as-siddiqi. Adapun yakni para nabi dan rasul sudah habis. Karena nabi kita yang mulia sudah bersabda, la nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi sepeninggal aku. Setelah nabi wafat tidak ada lagi. La nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi setelah aku. Begitu. Kemudian diteruskan, wa iyyakum wal kadiba. Hati-hati kamu dengan al-kadiba, dengan sikap dusta. Fa innal kadiba yahdi ilal fujur. Maka sesungguhnya orang yang bersikap dusta itu yahdi ilal fujur. Itu akan menunjukkan ilal fujur, kepada kedurhakaan. Jadi yang namanya dusta itu adalah ra'sul fujur. Itu adalah kepalanya kedurhakaan, dusta. Dan ada lagi kepalanya dusta, apa itu? Al-buhtan. Dikatakan al-buhtanu imanul kadib, ya, imadul kadib. Yang namanya buhtan itu imadul kadib, itu pilar dusta. Apa itu buhtan? Buhtan adalah orang yang berbohong tapi terkesan ilmiah, padahal dusta. Dan sekarang banyak, bohong ilmiah itu banyak. Terkesan ilmiah, terkesan benar, padahal sebenarnya dusta. Dan biasanya orang yang bohong begini suka bawa-bawa agama. Bawa-bawa agama, ya, membawa dalil, membawa Quran, membawa hadis. Kan orang dusta itu kalau pengen laku ya begitu.
membawa dalil agama. Seperti itu. Wal fujuru yahdi ila nar, dan adapun kedurhakaan maka yahdi ila nar, akan mengantarkan orang ke neraka. Wa inna rajula la yakdzibu, dan sesungguhnya orang yang berdusta hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai kelak akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan hadis ini, fi at-targhib fi sidqi li annahu sababun likulli khair. Di dalam hadis tersebut ada anjuran untuk berbuat jujur, karena berbuat jujur adalah sababun likulli khair, sebab untuk semua kebaikan. Yang kedua, fihi at-tahdhir minal kadzib. Di dalamnya ada peringatan keras dari berbuat dusta, batasahulu fihi, dan juga bermudah-mudahan melakukan perbuatan dusta, di annahu sababun likulli syarr, karena dia adalah sebab seluruh keburukan. Adapun dusta yang dibolehkan, dusta yang ada dalilnya. Adapun yang tidak ada dalilnya maka tidak dibolehkan, tidak dibenarkan. Dusta yang dibolehkan yang ada dalilnya. Yang nggak ada dalilnya nggak boleh. Kayak tadi kan, mendamaikan di antara manusia boleh karena ada dalilnya. Perang di dalamnya ada dusta, ada tipu daya, boleh. Karena al-harbu khada'atun. Yang namanya perang adalah yakni tipu daya. Begitu pula umpamanya yang tadi yaitu seorang wanita, ya, seperti itu, yang bicara kepada suaminya atau sebaliknya suami kepada istrinya, juga termasuk dusta yang dibolehkan. Ini merupakan dusta-dusta yang dibolehkan, tidak apa-apa. Kemudian man ta'ara sidqa, siapa yang memilih untuk bersikap jujur, soro, ya, maka jadilah dia bihayatin lahu, bahwa orang yang seperti ini, yaitu orang yang bersikap jujur, ya, orang yang mengupayakan dirinya untuk bersikap apa? Bersikap jujur. Maka orang tersebut, orang yang bersikap jujur ini, dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi orang yang mulia, ya, di sisi Allah Tabaraka wa taala. Dia akan menjadi orang yang betul-betul dimuliakan di sisi Allah Tabaraka wa taala. Namun sebaliknya, tadi katakan bahwasanya man ta'arra sidqa, barang siapa yang dia mencari, mengupayakan kejujuran, maka soro, jadilah dia, ya, yaitu bahiyatan lahu, ya, jadilah dia bahiyatan lahu, wa man qasada qadiba soro khuluqan lahu. Bahwa orang yang betul-betul dia memilih bersikap jujur, maka kejujuran itu akan menjadi sebab menjadikan dia menjadi orang yang berada di atas kebaikan, ya, dengan sebab dia memiliki rasa malu untuk melakukan keburukan-keburukan. Dan dia akan terus berupaya untuk berbuat baik. Tapi sebaliknya, orang yang memaksudkan atau menyengaja berbuat dosa, berbuat dusta, maka dia akan menjadi akhlak baginya. Makanya kita tidak boleh menjadi orang yang menyengaja berbuat dusta. Tapi tidaklah kita memilih bersikap jujur. Karena dengan kejujuran kita akan memiliki sikap malu, kita akan memiliki sikap yang dapat mengarahkan kita kepada kebaikan-kebaikan. Selanjutnya,
Keterangan yang kedua, yaitu hadis yang ke-387. Qala al-Imam Al-Bukhari ta'ala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Jarir anil A'mas an Mujahid an Abi Ma'mar an Abdullah qala kata Abdullah bin Mas'ud la yasluhul kadhib, tidak layak berbuat dusta fi jiddin wala hajlin, apakah sungguh-sungguh ataukah senda gurau, wala an ya'ida ahadukum waladahu syai'an, tidak boleh seseorang menjanjikan kepada anaknya tentang sesuatu thumma la yunjizu lahu, kemudian dia tidak memenuhi janjinya. Maka hadis yang ke 387 ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh menjadi orang, ya, tidak boleh menjadi orang yang suka melakukan kedustaan kepada anak-anak, yaitu menjanjikan sesuatu kemudian kita tidak memenuhinya. Ini menunjukkan ada mujawazil kadhib, tidak boleh berbuat dusta walau ala sabil mijah, meskipun dengan bercanda, auli irdail tifli, atau supaya anak-anak itu yakni ridho, ya, wa mudaratuhu ghairul khisali al-asalati, maka dikatakan bahwasanya bermudah-mudahan dalam urusan berdusta bukan pada 3 perangai tadi, allati marodikruha, yang sudah kami sebutkan, maka ini merupakan sesuatu yang terlarang. Jadi kita tidak boleh mudarah, yaitu bermudah-mudahan. Ya, ada mujawazil kadhib walau ala sabil mijah aw li irda'i tifli wa mudarati, ya, dan juga wa mudaratuhu ghairul khisali salas, dan juga tidak boleh yakni seseorang bermudah-mudahan selain pada 3 perangai tadi. Maka dengan keterangan ini kita tahu bahwa setiap orang yang melakukan kedustaan, apakah dia sungguhan ataupun bercanda, maka kedua-duanya tidak dibenarkan. Demikian insyaallah taala, nanti kita teruskan dengan bab yang ke-101 insyaallah taala pada pertemuan yang datang. Dan dipersilakan barangkali ada pertanyaan terlebih dahulu. Tafadhol Imam Yasir. Silakan, siapa yang akan bertanya? Iya, silakan. Gimana? Sumpah? Oh, sumpah dengan sumpah. Berdosanya dalam perkara yang terlarang barangkali. Iya. Kalau ada orang yang berdusta, kemudian dia bersumpah, wallahi, ya, demi Allah, maka itu sebetulnya al-yaminul ghamus. Namanya sumpah palsu. Ya. Kenapa? Karena dia bersumpah tapi dia berdusta. Berdusta kemudian dia bersumpah. Sumpahnya menjadi tameng bagi dustanya. Itu termasuk al-yaminul ghamus. Itu namanya sumpah palsu. Dan kita tahu kan bahwa al-yaminul ghamus atau sumpah palsu itu merupakan sumpah yang terlarang, ya. Itu merupakan sumpah yang terlarang dan kita tidak boleh melakukannya, yaitu al-yaminul ghamus. Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW yakni telah bersabda di dalam hadis yang sahih. Kata Rasulullah SAW, ya, kita bisa lihat, kita ambil dalam kitab Sahih Bukhari dari Abdullah bin Amr, ja'a Arabin Rasulullah SAW, telah datang seorang Arabi, Arab Badui kepada Rasulullah SAW. Kalau dia mengatakan, ya Rasulullah, mal kabair, apakah al-kabair dosa besar? Maka dikatakan al-israku billah, menyekutukan Allah. Qala, kata orang tersebut, summa madza, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala summa uququl walidain. Setelah menyekutukan Allah, maka yang kedua adalah yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Qala, kemudian kata orang tersebut, summa madza, apa lagi ya Rasul? Qala, kata Rasul, al-yaminul ghamus, yaitu sumpah palsu. Qultu, maka aku berkata, wa mal yaminul ghamus, apakah al-yaminul ghamus? Qala, dia berkata, alladzi yaqtati umalan mri'in muslim, itu orang yang mengambil harta seorang muslim, huwa fiha kadhib, yang di dalamnya dia berbuat dusta,
Jadi dia mengaku-ngaku itu milik dia, padahal sebenarnya bukan milik dia. Dan di sana ada sumpah yang dia ucapkan. Ya. Demi Allah, itu tanah saya, padahal bukan. Maka ini adalah yaminul ghamus. Ini sumpah palsu. Yaitu sumpah untuk apa? Untuk menjadi penguat atas pengakuan dia yang palsu. Demikian barangkali. Dan ini termasuk kabairud dunub. Sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Wallahu ta'ala a'lam. Jam berapa isanya sekarang? 3 menit. Mana? Ya. Berdusta terhadap hewan. Namanya nipu ya. Nipu kepada hewan. Boleh atau tidak? Jawabnya. Itu makhrumatul muru'ah. Mendustakan, berdusta terhadap hewan. Mau ngasih ternyata enggak ngasih. Itu namanya makhrumatul muru'ah. Itu yang menggerogoti muru'ah. Di zaman dahulu orang yang berdusta kepada hewan, ya, itu dia kalau meriwayatkan hadis itu enggak diterima hadisnya. Ada beberapa orang yang tidak diterima dalam meriwayatkan hadis. Di antaranya adalah orang yang suka menipu hewan, mendustai hewan. Umpamanya kita akan ngasih makanan ya kepada biasanya kerak ya. Mungkin kalau di kita di pelangon kali ya. Itu kan, nah, ternyata kita berbohong. Itu nggak boleh. Dulu Imam Bukhari pernah mencari seorang perawi riwayat hadis. Itu bertahun-tahun nggak ketemu-ketemu. Ketika ketemu, itu orangnya sedang apa? Sedang menipu hewan. Maka Imam Bukhari nggak berpikir panjang, langsung berputar arah. Dia mengatakan si fulan ya makhrumatul muru'ah. Dia apa? Makhrumul muru'ah. Digrogoti muru'ahnya. Nggak bisa diterima hadisnya. Ya. Bukan hanya menipu hewan. Termasuk makan di pinggir jalan. Atau makan di tempat-tempat terbuka. Umpamanya di kita banyak ya yang begitu ya. Ada yang jual nasi tapi tempatnya terbuka seperti itu. Maka itu termasuk makhrumatul muru'ah. Berjalan dengan tanpa tutup kepala. Atau berjalan dengan tanpa alas kaki dan menjadi kebiasaan. Maka itu pun termasuk makhrumatul muru'ah. Yang apabila seseorang itu meriwayatkan hadis, maka tidak bisa diterima riwayatnya. Begitu. Makanya berbuat dusta atau berdusta kepada hewan itu termasuk yang akan menggerogoti muru'ah seseorang, kewibawaan seseorang. Dan kalau cerita kepada kita tentang suatu cerita, maka seyogianya kita jangan mempercayainya. Kenapa? Karena orang tersebut yakni telah berani berbuat dusta. Orang tersebut telah mengabaikan perkara-perkara yang berkenaan dengan muru'ahnya, dengan kehormatannya, dengan kewibawaannya. Dan otomatis dia berpeluang untuk melakukan hal yang serupa dalam persoalan periwayatan hadis. Demikian barangkali, semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Kita akhiri majelis ini. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.